Dan bener banget ya kata orang-orang kayak Tante Maryam in real life udah karakter kayak tadi kakak bilang. Terus masuk ke persyutingan langsung berubah like 360 Sepro gitu. itu ya? Sepro itu udah beda kelas dan beda jam terbang gitu. 3 Satu. sih. Wah semuanya itu take pride ya. Iya. 3 right. Next year-nya berkurang satu. Aduh sedih banget. Aku lagi. Kalau punya hak apa nayangin kehidupan pribadi gua? Mbak Caca, saya minta maaf, Mbak. Gua tuntut lo. Gue setidaknya butuh 400-500 nih. Kalau enggak, bisa di penjara gue. Lagian lo bisa-bisanya kepikiran minta bantuan mereka. Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Ayah sama bunda ngebantu si bungsu dan si sulung. Gue digandeng sama siapa? Gak ada! Udah minta maaf ya. Udah egois. 2, 3. Udah. Hai Mon Lovers, kangen ya. Welcome back to Montase. Dan hari ini Gigi akan pastinya merekomendasikan sebuah film karena akan ada bintang tamu yang cantik-cantik dan asik-asik banget. Tadi Gigi udah sempat ngobrol juga. Jadi prediksi Gigi hari ini obrolannya akan hangat tuh. Nah kita udah kedatangan Kak Zora Vidyanata dan juga Natalie Zen di sini dari film apa? Titip Bunda di Surgamu. Titip Bunda di Surgamu. Nah menurut aku nih ini judulnya sangat menarik ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin bisa diperkenalkan dirinya secara personal ke Mon Lovers di sana. Ya, Natalie dulu. Gimana duluan ya? Hai, aku Natalie Zen. Di sini aku berperan sebagai Ibu Moza Muda. Ya, peran ibu yang diperankan oleh legend ya. Legend, the GOAT. Senior nih, Ya. Tante Maryam Bellina. Keren. Terus lanjut Kak. Dan halo, saya Zora Vidyanata. Di film Titip Bunda di Surgamu ini saya berperan sebagai Jihan. Jadi Jihan itu adalah sepupu dari anak-anak. Jadi ponakan dari bunda dan ayah. Itu seorang polisi yang akhirnya mengungkap apa yang terjadi di keluarga ini. Dan juga di film ini, kebetulan film ini kan diangkat dari novel. Nah novelnya kebetulan aku juga yang nulis. Keren. Biasanya kita melihat produser dan juga pemain. Ini penulis dan juga pemain gitu ya. Wah seru banget nih. Nah sebelum kita masuk ke, ntar aku akan nanya sedikit tentang ceritanya tanpa spoiler buat Mon Lovers yang pengen nonton. Sebelumnya aku mau nanya, kenapa kakak akhirnya menulis dan memberikan judul Titip Bunda di Surgamu tuh kenapa? Karena menurut aku judulnya unik banget. Titip Bunda di Surgamu itu tuh kenapa? Jadi awal cerita nih gini, aku dan suamiku juga penulis ya, dan kebetulan dia juga produser di film ini gitu. Jadi memang aku dan suami itu karena kita di bidang yang sama, aku juga ketemu dia itu di bidang karena kerjaan gitu kan, berjodoh di situ. Jadi memang kebayangkan setiap harinya itu adalah pembicaraan kita soal cerita. Iya. Jadi mostly kita kalau punya waktu santai itu pasti kita akan ngobrol soal film ini, film itu, cerita ini, cerita itu, ide ini, ide itu, karena kita saling berbagi cerita gitu. Jadi bank cerita kita itu banyak banget, ide cerita kita banyak banget. Sampai suatu saat kita nonton film berdua, terus aku bilang sama suamiku, ini film bagus banget, menyentuh banget. Ini film tuh ringan banget sebenarnya. Ceritanya juga simple banget, tapi kok bisa kena di hati ya. Kapan ya kita bisa punya ide cerita yang kayak gini? Kita bikin ya yang kayak gini gitu kan. Akhirnya kita brainstorming soal cerita, ide ini itu akhirnya terciptalah Titip Bunda di Surgamu. Awalnya bukan judulnya Titip Bunda di Surgamu. Dari sekian banyak judul yang kita ganti akhirnya terakhir di Titip Bunda di Surgamu. Jadi kita memang ingin menciptakan sebuah cerita yang relate banget dengan kehidupan, cerita yang ringan tapi ini benar-benar terjadi di kehidupan kita, kemudian menyentuh, dan pasti kita pengen cerita kita tuh punya nilai moral, punya value yang memang sangat bermanfaat lah untuk kehidupan masyarakat atau siapapun yang menonton dan membaca novel ini. Oke, nah kalau misalnya Natalie nih sekarang nih, kamu berperan menjadi Ibu Moza Muda ya? Betul. Oke, karakternya kayak gimana?
Karakternya itu Ibu Moza, keibuan yang pasti, penyayang anak, bijak, dan soleha, bener rasanya? Soleha gitu. Pokoknya kalau menurut aku ibu itu kayak tiang keluarga kalau personally menurut aku gitu. Jadi di sini tuh Ibu Moza sendiri tuh bener-bener kayak center of the story, tiang keluarga, pokoknya kayak panutan, penopang semuanya tuh ada di Ibu Moza gitu sih. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin soal kamu adalah mudanya Tante Meriam Bellina gitu kan ya. Ya. The greatest of all time herself. Dan True. pastinya kan nggak tahu ya, kalau aku sih pasti jadi kayak gitu melotot kan. Waduh gimana nih gitu kan. Karena pasti bebannya banyak. Tapi kalau di kamu gimana rasanya? Dan ceritain proses readingnya barengan sama Tante Meriam Bellina dong. Oke, so yang pasti pas pertama dapet kesempatan ini aku agak kayak sama, kayak Iya mendelik dulu kan sih. kayak tarik nafas dulu, shock dulu, terima, oke gitu, pasti terima lah. I mean it's an honor kan, sebuah kehormatan dan kesempatan lah bisa meranin Tante Meriam Bellina yang kayak wah artis besar angkatan orang tua aku sebenarnya sih. Jadi yang pasti seneng banget, bersyukur banget. Terus habis itu pas selama proses reading sebenarnya sebelumnya tuh aku udah pernah syuting bareng juga sama Tante Meriam. Jadi di luar persyutingan ini aku udah personally tahu kayak oh Tante Meriam tuh kayak gini orangnya. Dan bener banget ya kata orang-orang kayak Tante Meriam in real life udah karakter kayak tadi kakak bilang. Terus masuk ke persyutingan langsung berubah like 360 Sepro gitu. itu ya. Sepro itu udah beda kelas dan beda jam terbang gitu. Aslinya tuh yang kayak seru banget, hahahi di sini tuh saleha kalem banget gitu. Oke, dan pada saat berdiskusi berarti kalian menyatukan apanya nih gitu? Jadi waktu itu pas reading emang kan kita reading kayak big reading bareng sutradara sama pemain-pemain yang lain. Kalau aku sih lebih kayak melihat si Tante Mer pas reading tuh kayak gimana ya, kayak gimana dia emosinya, ekspresinya, kan nggak, maksudnya reading itu kan bukan kayak sekali jalan kelar, bener-bener kayak diulang, diasah, diolah gitu. Jadi aku di situ kayak liatin aja kayak oh harus keibuan, oh kayak gini loh penyampaiannya dia kalau ngomong tuh kayak gini loh, oh dia kayak gerak-geriknya kayak gini. Even kayak pas aku syuting pun aku minta ke orang-orang di lokasinya, how to say, the script yang jaga script atau yang lihat script con sama kayak DOP-nya gitu kayak gue mau lihat dong tadi Tante Mer syutingnya gimana. Biar bener-bener bisa bener-bener plek ketiplek copy paste gitu. Jadi aku liatin kayak dari gerak-gerik, dia nengok-nengoknya, even cara dia ngelihat ke suami dan anak-anaknya, cara dia hahaha ngomongnya. Jadi bener-bener kayak aku kayak oke, sebisa mungkin gue harus copy paste nih gitu. Iya. Gitu sih. Berarti tujuannya adalah gimana caranya supaya pas orang lihat, oh iya gue percaya lagi ini mudanya gitu ya. Iya, kayak gitu. Nice. Dan kalau misalnya kita balik lagi ke Kak Zora nih, ada nggak sih pas lagi menulis kan pastinya kalau dari novel lalu dijadiin skrip, otomatis kan banyak yang di bukan di-cut ya, oke mungkin ini tidak kurang efektif atau apa gini. Ada nggak sih cerita personal yang mungkin kamu taruh di situ gitu Kak, terus udah gitu pas lagi udah dijadiin skrip, kita nggak pakai deh adegan ini gitu, atau mungkin malah semuanya dipakai di syuting? Proses untuk menjadi skrip tentunya nggak bisa dipakai semua. Novel itu kan detail ya. Sementara kita untuk jadi satu film dengan durasi 2 jam itu awalnya kita syuting, setelah editing segala macam durasi kita panjang banget gitu. Bahkan itu udah dipotong dari novel gitu. Kebayang dong kalau misalnya semua dimasukin, tentu mungkin akan jadi 2 sesi gitu ya filmnya. Jadi memang gak bisa kita masukin semua, banyak sekali yang harus kita korbankan untuk secara cerita, dan mungkin ada beberapa yang kita rubah karena supaya terlihat lebih cepat. Jadi yang satu bab ini mungkin akhirnya dijadiin film cuma jadi berapa scene gitu. Jadi pasti akan banyak adaptasinya gitu. Nah, kalau untuk kisah pribadi sendiri adakah yang dituangkan? Banyak sekali karena ini tentang keluarga. Jadi memang, dan aku sama suami juga boleh dibilang praktisinya gitu kan. Jadi pasti banyak sekali yang
kita kita tuangkan di novel itu. Salah satu adegannya yang mungkin orang kalau nonton tuh khas banget ya. Dari trailernya juga kelihatan itu momen Lebaran gitu. Nah momen Lebaran ini ada adegan itu ada di trailer nggak ya? Aku nggak spoiler sih, cuma ada adegan foto keluarga. Ada. Aman. Ada ya. Ada. Nah foto keluarga itu, tapi kalau di filmnya itu akan ada foto tahun ke tahun. Oke. Nice. Itu adalah momen yang aku alamin sendiri di keluargaku gitu. Jadi suamiku sempat yang karena dia nggak mengalami itu ya, apa sih gitu. Jadi setiap Lebaran harus foto. Sampai suatu saat dia menyadari makna dari itu apa gitu. Itu hal simple tapi kita bisa rasain nanti di filmnya. Oh ternyata ini loh maksudnya. Jadi otakku udah nggak ada ya. Jadi dari tahun ke tahun kita foto lengkap. Mulai dari kakakku menikah akhirnya punya menantu 1, menantu 2, menantu 3, cucu 1, cucu 2, cucu 3. Sampai next year-nya berkurang 1. Aduh sedih banget. Itu kan momen-momen yang kita mungkin nggak bisa merasakan saat kita belum kehilangan gitu. Tapi saat kita udah kehilangan kita baru sadar, oh ternyata ini tuh berarti banget. Jadi kayak adegan-adegan yang simple yang mungkin orang ngelihatnya nggak penting, tapi itu ternyata kalau kita maknai itu penting sekali. Nah, itu aku tuangin juga di novel ini. Banyak sekali adegan-adegan yang masukin ini gitu. Karena pengalaman pribadi. Akhirnya setelah di ensemble nih semua ya udah dijadiin ini yang akan main gitu. Nah kamu kan sebenarnya ada di luar lingkaran dan di dalam lingkaran juga gitu kan. Apakah ini sesuai dengan apa yang kamu bayangkan dan apakah pada saat divisualisasikan bukan memuaskan ya jatuhnya, apakah ini sesuai dengan visi kamu Kak? Ya, jadi kebetulan kalau ditanya ini sesuai banget. Karena apa? Jadi kebetulan dari awal saat kita nulis cerita ini, kita tuh udah ngebayangin karakternya kan, pasti kan. Penulis pasti udah punya karakter idealnya tuh akan seperti apa sih gitu kan. Nah, karena aku juga pemain ya, maksudnya aku juga syuting gitu kan, dan mereka ini semuanya udah pernah syuting sama aku, kecuali Om Ikang aku belum pernah. Nah, jadi saat itu tuh aku kayak saat mikirin siapa ya cast yang paling tepat, itu tuh sesuai dengan pengalaman gitu. Kayak pertama yang aku sebelum jadi semua ya, aku udah bilang anak bungsu harus Abun. Karena aku syuting sama dia, terus aku ngeliatin karakter dia di lokasi dan cara dia main gitu. Kayaknya cocok banget buat jadi Azam gitu kan. Terus kayak aku bilang dan kebetulan aku sama Abun waktu itu syuting series kan. Terus kebetulan yang nulis suamiku. Dia juga bilang, gila ini cocok banget nih buat jadi Azam. Oke, kita satu suara ya. Satu suara. untuk jadi Azamnya. Oke, kemudian kalau Alia dari awal memang suami aku bilang ini harus Acha yang main. Oke. Karena ya itu tadi dia cocok banget dengan secara pembawaannya, kemudian actingnya gitu. Dia cocok banget ya untuk jadi Alia. Udah langsung lock juga. Terus Bunda itu juga kalau suamiku terutama ya, dia itu memang seneng banget mengobservasi. Jadi kalau dia nonton film tuh, apalagi film-film Indonesia itu sebenarnya dia buat menilai gitu, mencari observasi ini mau dari ceritanya, mau dari pemainnya, mau dari karakternya gitu. Sampai dia lihat nih Bunda harus Mbak Mer nih katanya gitu. Ini keren banget karena kita sebenarnya udah ada beberapa nama, cuma masih ada keraguan gitu loh. Nah yang kalau udah Mbak Mer tuh udah bener-bener kayak udahlah nggak usah diragukan lagi. True. Secara acting juga udah nggak mungkin diragukan lagi gitu. Kemudian pemilihan ayah, aku bilang aku tuh ngebayang karakter ayah. Kenapa ya aku ngeliat kayak Om Ikang nih pas banget gitu. Karena gini, ayah itu karakter yang agak tricky. Dia tuh dia itu sosok yang kayak memang sayang banget sama istri dan keluarga. Tapi dia menyerahkan segala keputusan di istri gitu. Ya, jadi paham. kayak gimana ya,
karakter Nggak bisa ngambil putusan gitu kan jadinya. Enggak juga, tapi dia juga tegas gitu. Jadi ini Oke. karakternya agak tricky aku Iya, bilang. iya, Iya, paham, bener paham, sih. paham. Jadi aku ngeliat, wah ini Om Ikang, semoga Om Ikang mau ya, semoga Om Ikang mau. Alhamdulillah mau gitu kan. Terus kemudian terakhirnya di Adam baru kita putus. Di Adam yang terakhir kita putusin itu. Memang Kevin kebetulan udah pernah syuting juga sama aku. Dan aku kita membentuk karakter anak keduanya itu kan lebih kayak cool ya. Iya, Lebih- benar. lebih Biasa. Terkesan cuek, tapi bukan terkesan nggak peduli, tapi sebenarnya dia tuh menahan Iya. banyak. Iya. Itu kita juga bilang Kevin nih gitu. Ya udah akhirnya setelah jadi memang keren Beautiful sih ya? mereka. Pas, semuanya pas. Nice, gitu. nice. Aku jadi penasaran ngeliat ensemble. Karena ini lumayan besar ya ensemble-nya Iya, ya iya. gitu. Oke, karena dari tadi udah lumayan serius ya obrolan kita ya. Kita main-main dulu, main-main kecil. Tapi main-mainnya juga sebenarnya kayak ngobrol aja sih. Karena jadi beride soalnya gini. Tadi kan Natalie bilang kamu anak sulung. Kak Zora anak Dua. anak kedua. Aku anak bungsu. Pas banget. Iya, jadi 1, 2, 3 1, 2, 3 gitu kan. Perempuan semua lagi. Iya. Yes. Nah kita sekarang mau main pertanyaan cepat. Oke. Oh. Tapi ini boleh bantah-bantahan ya, gitu maksudnya kayak nggak setuju soalnya gini gitu, nggak apa-apa. Oke. Karena kan pasti di perspektif anak sulung di keluarga yang ini sama anak sulung di keluarga yang itu pasti beda gitu kan. Nah, nggak apa-apa, kita coba main ini ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan cepat, jangan tegang, santai aja. Siapa yang paling sering jadi korban harapan orang tua? Anak sulung ya. Pasti, udah pasti tuh udah pasti. Dari awal lahir jebret, kamu harapan saya. Kamu harapan saya paling banyak mendidik Anda gitu. Biasanya gitu sih. Kalau dari Kak Zora ada ini nggak? Sebenarnya antara yang tengah atau bungsu. Ini ada ini ya. Kadang orang tua itu ngelihat, wah anak pertama kita kayaknya nggak bisa kita adil. Kayaknya adiknya harus nih. Nah biasanya anak tengah itu selalu jadi bungsu kan. Tiba-tiba nggak jadi bungsu lagi Iya, gitu. Jadi harapan dia tuh pasti yang ke tengah dulu. Oh. Gitu. Kalau tengah ini bisa diharapkan, ya udah bungsu terbebas. Yang si bungsu ini akhirnya lebih gampang untuk menentukan langkah, biasanya gitu. Tapi kalau yang tengah ini juga nggak bisa diharapkan, Bungsu mau nggak mau. harapan terakhir di bungsu. Gitu. Nice. Oke, kita lanjut ke siapa yang paling kelihatan kuat tapi sebenarnya paling capek. Aku sih bungsu ya. Aku bingung. Sulung juga bisa. Sebenarnya tiga-tiganya juga bisa sih, iya nggak sih? Sulung Satu sih. Iya Sulung ya? itu I aku agree, satu. setuju. I see. Kenapa? Karena kalau aku di perspektif aku bungsu tuh sebenarnya kelihatannya kayak di rumah kan kayak ya si paling kecil nggak, ya udahlah nggak usah didengar opininya. Biasanya gitu. Biasanya tuh bungsu Bisa tuh juga gitu. sih. Jadi pas nggak usah ngomong dah udah capek gitu. Jadinya kalau di aku ya udah dengerin aja kakak-kakak saya. Sebenarnya Pasrah gitu guys. Pasrah gitu sebenarnya jatuhnya. bungsu itu adalah karakter yang bisa jadi apa aja. Maksud aku gini, bagaimana dia seorang bungsu yang kuat atau seorang bungsu yang ceria atau itu tergantung di atasnya gitu. Iya, iya. Jadi yang tadi aku bilang, anak pertama itu boleh dibilang gini loh, nasib pertama ya. Jadi kayak ini penentu di bawah-bawahnya nih. Nah, sebenarnya yang paling menanggung beban tuh anak kedua nih. Tapi Iya. tapi jadi bagaimana bebannya si bungsu tergantung anak kedua, bukan tergantung anak pertama lagi. Bener. Oh tergantung yang di atasnya persis ya. Jadi kalau aku bilang sebenarnya yang kelihatan santai tapi sebenarnya capek itu yang sulung. Karena apa? Sebenarnya dia pasti banyak menahan. Kalau yang sulung ya gitu. Harus kuat gitu ya. Dia sebenarnya secara mental itu mungkin akan terlihat terabaikan gitu. Terlihat dilepas gitu. Padahal sebenarnya dia banyak nahan. Karena orang tua akan berfokus kedua, ketiga nih. Yes, ya nggak sih? yes. Gitu. Jadi yang si sulung ini biasanya orang yang terlihat terlupakan tapi sebenarnya dia menyimpan banyak beban gitu. Gimana sulung? Kalau aku ngerasanya kayak kalau sulung itu jembatannya orang tua, papa mama sama anak kedua dan Aduh ketiga. iya lagi. Jadi dia harus paling bijak dan netral dan harus terlihat kuat dan dewasa. Biasanya gitu sih. Jadi kayak aku personally itu nggak
kelihatanin sisi aku yang kayak Vulnerable, vulnerable, yes. fragile di depan Tapi bentar adik. dulu, itu tergantung sulungnya juga. Maksudnya, kalau udah produk pertamanya berhasil, ya pasti akan tanggung jawab akan lari ke dia semua gitu. Iya. Jadi Ngerti sebenarnya sih. ini tergantung siapa yang duluan berhasil. Kalau sulung berhasil, dua ini. Iya. Tapi kalau yang sulungnya, bukan kita nggak bilang gagal ya, tapi Iya. yang sulungnya ini mungkin Kurang tidak terdevelop. sesuai dengan Ah. harapan yang orang tua mau gitu. Iya. Biasanya akan kedua atau ketiga. Ya, bener sih. Ketika si sulung ini sesuai dengan harapan orang tua, maka dialah jadi fondasi kedua di rumah bener, itu selain bener, orang tua gitu. bener. Setuju. Setuju. Oke. Kita langsung jawab cepat. Siapa yang paling sering disuruh ngalah karena kamu kakaknya atau adenya? Satu sih. Gue tetap satu sih. Bentar ya, aku sering disuruh ngalah ya. Kayaknya aku nggak perlu disuruh ngalah deh. Kayaknya aku paling memahami di keluarga. Ya udah aku ngalah gitu. Oke, itu anak Bingung kedua ya. ya. Kalau satu kayak kamu kan kakaknya, kamu harus ngalah gitu. Iya, paling tua sebab kayak lo paling tua udahlah ngalah aja sama ade lu, malu udah paling tua, udahlah gitu. Aduh sedih banget. Oke lanjut, siapa yang hidupnya paling bebas tapi jarang dimengerti? Hah, 3. Setuju. Paling bebas tapi jarang dimengerti. Ini sebagai aku sama kakak adik aku kan. Kakak. Aku kayak ya, mungkin ya. Kedua berarti ya. Kedua ya. Oke lanjut, siapa yang paling sering dianggap nggak serius padahal banyak yang dipendem? 2. Sulung. Jadi aku cerita itu. Iya juga bisa juga sih. Bisa Oke, juga. oke. Oke lanjut. Siapa yang paling jarang dipuji tapi paling sering dituntut? 2. Iya 2 tuh kayak dia sebenarnya prestasinya banyak banget. Tapi ya gitu. 3, oke siapa yang kalau pergi dari rumah paling bikin rumah sepi? 3 sih. Wow. Wah semuanya itu take pride ya. Iya. 3 dong. Oke terakhir, siapa yang paling sering dibilang kamu mah enak padahal enggak? Kamu maksudnya kayak kamu mah enak jadi bungsu kayaknya ya. Kamu mah enak, udah gampang ini segala macam. 1. 1 ya, kenapa? Pasti karena biasa anak pertama tuh paling, aku nggak tahu ya. Nggak apa-apa ini pengalaman kamu aja. First kid katanya biasanya, pokoknya pasti semua orang tua pasti mau anak pertama itu di-develop dengan baik dan sangat baik. Jadi pasti semuanya all in di anak pertama. Ngerti. All in, all out. Paling banyak disayang, paling banyak pokoknya di pamper baik-baik, diurus, dijaga, Kayak dipahat gitu ya? Nggak ngerti, pahat tuh apa ya? Di sculpture. Oh ya, pokoknya di develop dengan baik. Jadi paling baik dituntut tuh dia. Gitu. Gitu sih. What's your take, Kak Zora? Aku bingung kayaknya di keluarga aku nggak pernah yang kamu mah enak gitu, karena aku nggak tahu ya, mungkin karena yang tadi aku bilang siapa yang paling dominan pasti ada di suatu keluarga kan. Nah, mungkin di keluarga aku yang dominan aku gitu. Jadi sehingga aku nggak pernah bilang kamu mah enak, orang tua aku. Jadi kayak nggak pernah. Cuma pasti biasanya yang paling sering dibilang kamu mah enak itu si bungsu biasanya. Iya. Kamu mah enak, nggak dituntut ini. Kamu mah enak. Kamu enak, kita udah lewatin. Sementara tanggung jawabnya kakaknya semua. Iya. Well, sometimes it makes sense, but kadang-kadang bungsu juga ngerasain. Iya. Gitu. Iya, gak kelihatan aja. Iya betul. Nah, thank you banget nih sebelumnya Kak Zora dan juga Natalie. Thank you so much. Sama. Dan mungkin pertanyaan terakhir ya, pertanyaan wajib buat Mon Lovers semuanya. Kenapa menurut kalian Mon Lovers harus nonton Titip Bunda di Surgamu? Jadi Kak Zora dulu. Oke. Kenapa harus nonton Titip Bunda di Surgamu? Jadi film Titip Bunda di Surgamu ini kita melihat dari 2 point of view, orang tua dan anak gitu. Ya. Jadi cerita di sini itu benar-benar saling memahami. Jadi orang tua bagaimana memahami ternyata anak itu kebutuhannya seperti apa, kebutuhan dimengertinya seperti apa, anak pun juga akhirnya memahami orang tua itu melakukan sesuatu itu karena apa gitu, kebutuhan dimengertinya juga seperti apa, sehingga kalau kita nonton film ini kita bisa melihat, mempelajari 2 sisi. Nah sebagai anak yang mungkin sekarang anak-anak SMA atau kuliah atau siapapun, ini kan all genre ya, maksudnya umur ya, all age ya. Jadi kayak misalnya
yang kecil pun ajak nonton supaya dia tahu oh ternyata ibu bapakku tuh ngelarang-larang aku selama ini tuh karena ini loh gitu. Nah orang tua pun wajib nonton ini supaya tahu ternyata memahami anak itu nggak gampang. Banyak sekali yang kita pikir ini baik untuk anak ternyata itu nggak baik secara proses gitu. Jadi bukan tujuannya ya tapi secara prosesnya sehingga kita dengan menonton ini semoga ibu dan anak yang apalagi mungkin saat ini sedang memiliki komunikasi yang kurang baik, semoga dengan nonton ini kita bisa tersadar bahwa orang tua kita itu punya maksud yang baik atau anak kita juga punya maksud yang baik sehingga hubungan-hubungan yang tadinya mungkin kurang baik, komunikasi yang kurang baik bisa diperbaiki karena kita tuh nggak pernah sadar loh sampai kita benar-benar kehilangan. Ya. Jadi jangan sampai penyesalan itu terjadi setelah kita nggak bisa melakukan apapun gitu loh saat kita benar-benar udah kehilangan. Sehingga mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada cara untuk berkomunikasi, sok ayo kita silahkan memperbaiki apa yang rusak. Mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi banyak orang untuk memperbaiki komunikasi dengan orang tua. Amin. Amin. Oke, dari Natalie kenapa nih? Kalau dari aku mungkin satu, kayak aku ngerasa Indonesia tuh udah jarang banget ya ada film yang tentang keluarga, yang ada artinya, isinya kayak aku lihat di bioskop horor semua. Jadi kayak kadang tuh aku juga kayak kangen gitu loh Kak. Kayak misalkan kayak aku nonton film di negara lain yang kayak, duh kapan ya Indonesia bikin film kayak gini gitu, kapan ya ada yang kayak gini gitu. Kayak simple, relatable, tapi banyak nilai moral yang bisa aku pelajarin. Dan gak cuma aku doang gitu, kayak all genders, all ages gitu. Makanya pas banget pas ada film ini aku kayak, nah yang kayak gini nih yang butuh banget nih gitu. And you're in it. And I'm in it, I'm grateful for that. Plus aku juga kan anak Gen Z ya Kak. Jadi sangat butuh untuk tontonan seperti ini supaya kayak kita nih anak-anak Gen Z dan orang tua tuh nggak berantem terus, nggak pergesekan terus dan lebih mengerti gitu kayak oh sebenarnya ortu gue tuh maunya kayak gini loh. Oh sebenarnya mungkin jadi orang tua juga kayak oh sebenarnya anak-anak gue tuh maunya kayak gini loh. Jadi kayak sama-sama belajar, sama-sama mengerti kayak oh ya komunikasi yang benar tuh harusnya kayak gini. Sebenarnya nggak ada yang benar dan sempurna sih menurut aku namanya keluarga dan komunikasi ya. Cuman kayak Proses pastinya itu proses sama-sama ngerti, sama-sama egonya tuh diturunin gitu-gitu loh. Satu lagi aku mau tambahin, kebetulan kan film ini tayang perdana nanti di tanggal 26 Februari insya Allah. Itu minggu kedua puasa ya. Itu jadi semoga dengan menonton film ini, nah kalian wajib nonton nih karena mendekati lebaran, mendekati pulang kampung ya. Burit juga kan bisa sambil Jadi nonton. semoga dengan nonton film ini itu membangkitkan rasa kerinduan terhadap kehangatan keluarga sehingga momen pulang kampung itu bisa menjadi lebih berarti buat kalian semua. Jadi harus nonton. Oke. Jadi kalian berdua dong langsung silakan dipromokan. Diulang lagi mungkin tadi tanggal berapa ininya tayangnya. Oke, untuk semua masyarakat Indonesia jangan lupa nonton film Titip Bunda di Surgamu. Ya, kita akan tayang perdana di tanggal 26 Februari 2026 di seluruh bioskop-bioskop di Indonesia. Jadi followers jangan lupa buat ditonton. Udah gitu bawa keluarga, bawa teman-teman, bawa semuanya biar lebih hangat ya nontonnya pastinya. Oke, thank you so much Natalie, thank you so much Kak Zora udah datang ke sini. Buat Mon Lovers, thank you so much udah nonton kita sampai habis. Sekarang saatnya Gigi pamit. Terus saksikan Montase di Max Reel. See ya. Ah.